Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Belajar di Perpustakaan. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang praktik digitisasi. Sebelum melakukan praktik, terlebih dahulu perlu dipersiapkan perangkat lunak dan perangkat keras yang akan digunakan. Beberapa perangkat lunak yang digunakan antara lain EOS Utility, Digital Photo Professional, Bull 6 Utility, dan Fast Zoom. Sedangkan perangkat keras yang digunakan antara lain kamera, tripod, lampu penerangan, dan color checker. Setelah semua telah dipersiapkan, posisikan seluruh perangkat keras seperti pada gambar. Posisi kamera haruslah 90 derajat di atas koleksi yang akan didigitalkan. Begitu juga dengan lampu penerangan harus sejajar dengan kamera, baik tinggi maupun posisinya. Jika sudah siap, nyalakan kamera. Maka secara otomatis akan mengaktifkan EOS Utility, sehingga kamera dan laptop menjadi sinkron. Setelah tampil seperti di gambar, pilih remote shooting. Sehingga akan tampil seperti di layar. Atur posisi model pengambilan gambar pada AV, Aperture Priority. Kemudian, pilih gambar yang dihasilkan dalam format RAW. Setelah dilakukan pengaturan, pilih Live View Shoot untuk menampilkan tangkapan lensa kamera di layar laptop. Ketika sudah tampil seperti di layar, klik menu On pada bagian Fokus, Smooth Zone AF. Kemudian klik menu On juga pada bagian Deep or Held Preview. Setelah pengaturan selesai, letakkan objek berupa koleksi yang akan difoto. Pastikan autofocus telah aktif sebelum melakukan pengambilan gambar. Untuk memudahkan proses penyimpanan, terlebih dahulu buatlah folder tujuan yang akan digunakan untuk menyimpan gambar hasil pemotretan. Perlu diketahui bahwa proses pemotretan menggunakan sistem ganjil dan genap atau recto dan verso. Maksudnya, pemotretan dilakukan pada halaman ganjil terlebih dahulu sampai selesai. Lalu dilanjutkan dengan memotret halaman genap sampai selesai. Sebagai contoh, di sini saya membuat folder digital. Di dalam folder digital, terdapat 3 folder yang saya buat, yaitu folder ganjil, folder genap, dan folder gabungan. Untuk pemotretan halaman pertama, folder penyimpanan yang dituju adalah folder ganjil. Oleh karena itu, kita arahkan folder tujuan ke folder ganjil. Selanjutnya mulai melakukan pemotretan. Guna menjaga kesesuaian hasil pemotretan dengan koleksi aslinya, maka perlu dilakukan kalibrasi warna menggunakan color checker. Untuk itu, buka aplikasi Digital Photo Professional. Pengecekan dilakukan dengan melihat rentang ketiga angka pada bagian RGBI. Rentang angka yang diperbolehkan adalah antara 230 sampai dengan 239. Jika tiga angka yang muncul lebih tinggi atau lebih rendah dari rentang tersebut,
maka perlu dilakukan pengaturan dengan menambah ataupun mengurangi bagian f atau apertur, satuan Kelvin, serta ISO. Kemudian dilakukan pemotretan ulang sampai diperoleh rentang yang sesuai. Jika rentang RGBI sudah sesuai, maka proses pemotretan dapat dilanjutkan. Setelah halaman ganjil selesai, lanjutkan pemotretan untuk halaman genap. Jangan lupa untuk merubah folder tujuan dari folder ganjil menjadi folder genap. Untuk melihat hasil pemotretan dalam format file RAW, gunakan digital foto profesional. Pastikan jumlah gambar pada halaman ganjil dan halaman genap sama. Jika berbeda, berarti kemungkinan terdapat halaman ganjil atau genap yang belum difoto. Sehingga perlu dilakukan pemotretan ulang. Atau bahkan ada kemungkinan terdapat halaman ganjil atau genap yang double atau 2 kali difoto. Oleh karena itu perlu dicek ulang sampai jumlah ganjil dan genap sama. Selanjutnya adalah merubah nama file gambar yang dihasilkan agar menjadi angka ganjil dan angka genap menggunakan aplikasi Bull Renam Utility sehingga nantinya dapat berurutan ketika digabungkan. Bukalah aplikasi Bull Renam Utility sehingga muncul tampilan pada gambar. Pilih folder tempat penyimpanan file hasil pemotretan. Pada tahap pertama, pilih folder ganjil untuk merubah nama file pada halaman ganjil. Pilih seluruh file yang ada pada folder ganjil. Kemudian pada bagian name, rubah dari KIP menjadi remove. Pada bagian numbering, rubah mode menjadi previs atau suffix. Dalam video ini saya pilih previs. Pada bagian start at pastikan tertulis angka 1. Sedangkan pada bagian INCR atau increase pastikan tertulis angka 2. Jika diperhatikan, pengaturan yang telah dilakukan akan membuat tampilan di bawah bagian new name menjadi 135 dan seterusnya. Jika sudah oke, maka pilih menurun nama yang ada di bagian pojok bawah kanan. Setelah halaman ganjil selesai, lakukan hal yang sama pada halaman genap. Bedanya, untuk halaman genap, pada bagian start at pastikan tertulis angka 2. Selanjutnya adalah melakukan rotasi gambar jika diperlukan menggunakan digital foto profesional sebelum digabungkan. Rotasi dilakukan untuk memastikan bahwa tampilan gambar berada dalam posisi yang sama, misalnya berada pada posisi tegak.
Setelah dilakukan rotasi dan dipastikan seluruh posisi gambar sama, langkah berikutnya adalah menggabungkan file halaman ganjil dan genap ke dalam folder gabungan. Copy seluruh file ganjil dan paste atau tempelkan pada folder gabungan. Lakukan hal yang sama untuk halaman genap. Hasilnya, setelah direfresh atau diurutkan berdasarkan nama file, maka akan secara otomatis halaman ganjil dan genap berada pada posisi berurutan. Setelah seluruh file tergabung secara berurutan, pada tahap ini file gambar masih belum dapat dibuka secara langsung menggunakan komputer Windows. Langkah berikutnya adalah mengkonversi file CR2 atau RAW ke dalam bentuk file gambar yang bisa dibuka pada berbagai perangkat komputer menggunakan digital foto profesional. Dalam hal ini, file gambar yang dimaksud adalah file dalam format TIFF. Pilih seluruh file yang ada pada folder gabungan, kemudian pilih menu File, Bug Process, sehingga muncul seperti di layar. Pada bagian Use This Folder, pilih lokasi penyimpanan hasil konversi gambar. Dalam hal ini saya gunakan folder hasil. Selanjutnya pada bagian Output Setting, pilih Save As Type menjadi EXIF 8-bit. Pada bagian Output Resolution rubah dari 350 menjadi 300. Kemudian centang bagian Resize dan rubah ukuran menjadi 2600 x 3900. Pada bagian File Name, centang New Name. Lalu bagian String tentukan nama filenya. Sebagai contoh, di sini saya buat nama filenya menjadi file_digital_01_. Pada bagian sequence number isikan angka 01 sebagai penanda bahwa nama pada file pertama hasil konversi nantinya diakhiri dengan angka 01. Jika diperhatikan, setelah dilakukan pengaturan nama file, pada bagian EX tertulis file_digital_01_01, file_digital_01_02. Artinya, penamaan file hasil konversi nantinya secara berurutan mengikuti aturan pada contoh tersebut. Setelah seluruh pengaturan dilakukan, pilih Execute yang ada di pojok kanan bawah. Tunggu sampai proses konversi selesai.
Setelah proses konversi selesai, sebelum klik exit, pastikan jumlah pada bagian normali proses sama dengan jumlah file yang dikonversi. Selain itu, pastikan juga pada bagian error tertulis angka 0. Jika jumlah pada bagian normali proses tidak sama dengan jumlah file yang dikonversi, atau pada bagian error tertulis angka 1 atau lebih, maka proses konversi perlu diulang kembali. Setelah OK, klik exit. Hasilnya, pada folder hasil terdapat file hasil konversi dengan nama file _digital_01_01 dan seterusnya secara berurutan. Pada tahap ini, file hasil konversi sudah dapat dibuka menggunakan berbagai perangkat komputer. Selanjutnya, guna memastikan bahwa kualitas file hasil konversi tidak mengalami perubahan ketika nantinya dikopi ataupun berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain, perlu diberi semacam sidik jari menggunakan fast zoom. Sidik jari inilah yang nanti menjadi penanda bahwa file yang ada di perangkat baru memiliki kualitas yang sama dengan file aslinya. Buka fast zoom. Pilih gambar sidik jadi sehingga terbuka tampilan seperti di layar. Kemudian pilih folder tempat menyimpan file hasil konversi tadi. Dalam hal ini adalah folder hasil. Kemudian pilih Next. Tunggu sampai prosesnya selesai. Klik Finish. Maka pada folder hasil akan muncul satu buah file dengan nama checksum. File inilah yang menjadi sidik jari. Untuk melihat apakah ada perubahan atau tidak, buka fast zoom. Klik tombol Ctrl O pada keyboard untuk membuka menu Verification Wizard. Setelah terbuka pilih Add dan pilih file checksum yang ingin diverifikasi. Kemudian klik Next dan tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah selesai, maka akan muncul keterangan. Jika keterangan yang ada adalah file not change, artinya kualitas gambar yang diverifikasi sesuai dengan file aslinya. Selanjutnya, pada tahap ini pada dasarnya kegiatan digitisasi telah selesai. Hasil konversi kemudian dapat rubah kembali menjadi PDF atau flipbook dan diunggah ke sistem perpustakaan digital sesuai kebutuhan. Misalnya di sini hasil konversi saya rubah menjadi PDF menggunakan aplikasi Nitro. Hasil PDF inilah yang diunggah ke dalam sistem dan dilayangkan sebagai koleksi digital kepada pemustaka. Itulah langkah kegiatan digitisasi koleksi. Bagaimana? Mudah bukan? Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum.